العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الحمد لله وصليا على محمد وآله ومن تلاه. Alhamdulillah, kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis hari ini 14 gitu ya, 14 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ahli keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kaum yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga sama-sama berharap ya supaya ibadah-ibadah awal pagi kita ini, baik itu ibadah subuh kita ataupun ibadah semacam sahur untuk saum sunnah atau kebetulan waktu Indonesia Tengah di sini, Makassar ya, itu memang sudah terbit gitu ya, sudah syuruk gitu ya. Bahkan subuh itu sekitar 4 jam 5 kurang sekian menit ya, wita gitu kan ya. Atau mungkin di WIB masih kalau jam 4 kurang gitu kan ya, WIB. Ya, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga.
Sahabat-sahabat Kelet yang budiman, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita tentang surah Al-A'la, utamanya mengenai tajwidnya ya, gitu. Dan syukur-syukur nanti sampai di di menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah ataupun 6 menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas sedikit mengenai tafsiran dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Sahabat-sahabat kalian yang dirahmati oleh Allah, kita buka surah Al-A'la. Surah Al-A'la ya. Untuk ayatnya kita akan mulai dari Qad aflaha man tazakka. Dan ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan ya. Kita akan mulai dari surah Al-A'la, surah ke-87, ayatnya ayat 14. Tuh. Baik. Surah Al-A'la ayat 14. Sebelum kita masuk ke materi, kami mengingatkan sahabat-sahabat Kailaid sekalian, barangkali mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dengan tes bacaan seperti itu. Silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami. Nomornya 0812 203 1972. Sekali nomor WhatsApp ruang siaran 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung secara interaktif melalui alamat s.id_klitid. Sekali lagi, alamat akses ruang Zoom yang sedang berlangsung ini adalah s.id_klitid. Baik. Kita mulai bahasan kita di surah Al-A'la, surah ke-87, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Oke. Mungkin kita coba bahas di qad. Qad aflaha. Qad aflaha di sini huruf dal sukun ya. Huruf dal sukun memang ada sifat apa? Qalqalah ya, atau memantul gitu kan ya. Ada sifat huruf yang memantul gitu kan ya. Nah, mantul. Ada efek pantulan, kode, kode seperti itu ya. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana dal sukun ini yang qalqalah ini itu dibaca ya dengan kode, sekedar memantul aja bunyi de seperti itu ya. Nah, yang artinya tidak diimbuhi oleh bunyi atau atau apapun ya, yang itu seakan-akan menambahkan huruf lain padahal tidak ada huruf yang ditambahkan itu gitu ya, seperti itu. Nah, qad aflaha man tazakka, qad aflaha, qad 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 seperti itu. Qad oke. Hanya bunyi de aja, de, bukan de ya. Seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun gitu kan ya. Nah, itu yang dihindari, gitu kan ya. Itu yang dihindari. Menambahkan bunyi huruf yang padahal huruf itu nggak ada gitu loh. Gitu. Qad aflaha, qad seperti itu ya. Baik. Qad ya.
Qad aflaha. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk bahasan selanjutnya qad aflaha. Qad aflaha, gitu kan ya. Qad aflaha. Oke, qad aflaha. Huruf ha ya. Huruf ha bersih. Ha. Ha hai hu bah ya. Atau mungkin kita akan mulai juga dari misalkan huruf dal tadi ya. Dadi dubade. Du dan danida dana minal mudni madidan danida. Seperti tadi mungkin misalkan salah satu yang dilatih tadi minal mudni hanya bunyi de aja gitu, bukan de itu yang dihindari gitu kan ya. Minal mudni dan ya seperti itu. Nah, terutama memang dalam proses talaqi memang penting ini apa namanya mengucapkan huruf dal ataupun huruf qalqalah yang lain itu tanpa mengimbuhi huruf lain atau bunyi huruf lain gitu ya. Itu yang lagi-lagi sekali lagi dihindari itu ya. Nal mudni gitu ya. Dadi dubade atau jaji jubaje baje hanya sekadar apa namanya bantulan saja tanpa ada imbuhan apapun gitu ya. Nah, baik. eh Kemudian aflaha. Ha ya, huruf ha. Ha hi hu bah gitu ya. Bah ha hi hu bah gitu ya. Hauhan hanihahna minal muhni mahihan haniha seperti itu. Oke. Baik, huruf H itu bersih ya, tidak tersela dengan ngorok atau apa, karena memang huruf H itu pengucapannya adalah atau tempat pengucapannya itu adalah tenggorokan tengah, bagian tengah, itu dia, bagian tengah. Oke. Tenggorokan bagian tengah. Nah, baik. Hahihu bah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Seperti itu. Berbeda dengan kho. Kho khihu bakh. Khu khon khoni khokhna minal muhni makhihan khanikha. Nah, kalau ha hihu bah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Seperti itu. Baik. Kemudian qad aflaha. Oke. Qad aflaha man tazakka man itu kan ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa gitu kan ya. Ikhfa haqiqi. Ikhfa di sini berarti samar gitu kan ya. Ikhfa. Apa namanya? Ikhfa. Ikhfa itu semacam menunjukkan apa ya? Memposisikan pengucapan itu antara huruf nun dan huruf tujuan ikhfa-nya ya, di antara itu ya. Dikatakan juga kalau di beberapa apa namanya beberapa literatur atau oleh ulama ya tajwid itu dia katakan ikhfa yang akrob. Kenapa dibilang akrob atau dekat gitu ya? Sebab dekatnya makhraj huruf ta terhadap huruf nun dan ya gitu. Ada kedekatan memang antara makhraj ta dan nun dan ya. Kalau ta itu di ini ya di apa namanya ujung lidah yang nempel ke gigi seri atas dan ya. Ta. Oke. Kalau nun itu dia lidah itu memposisikannya di belakang gigi seri. Jadi dekat dekat sekali antara huruf nun dan huruf ta gitu kan ya. Seperti itu. Alasan alasan penamanya seperti itu. Nah, baik. Namanya man tazakka za huruf zai juga. Huruf zai itu zazizu baz. Jadi ya seperti ini ya.
apa namanya, za, 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 gitu ya. Ukurannya patokannya adalah ketika sukun atau ketika tasdid ya, gitu. Maka huruf za ini dia terusnya semestinya terus mengalir gitu ya, apa namanya, terus terucap hurufnya, apa namanya, man tazakka, seperti itu, za ya, za ya. Kemudian apalagi ya, man tazakka, tazakka saya kira apa ya, tazakka huruf kaf juga ini ya, jadi kita coba bahas ya. Huruf kaf itu punya sifat mendesis dan juga sifat syiddah atau kuat tertahan. Jadi ketika tasdid tazakka, tazakka, jadi tertahan. Tazak, tazak, zak, zak, gitu ya. Huruf kafnya itu tidak bisa diucap gitu loh. Beda dengan huruf zai tadi. Huruf zai andaikan tasdid, maka dia akan terus terucap seperti itu. Baik. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Oke. Wa dzakara isma rabbih, kemudian fasalla. Fasalla. Sa. Nah, ini yang menarik sebenarnya bahwa semakin ulama atau semakin orang itu mengerti huruf shad, maka huruf shad itu semakin tidak dibutuhkan untuk mencucu, misalkan so, enggak, bukan seperti itu, tapi so, seperti halnya huruf sa. Kalau sa ya cenderung lebih meringis ya, sa si su bas, seperti itu. Kalau so itu so itu di antara huruf tebal ya. Huruf tebalnya huruf shad itu adalah bagaimana mengarahkan vokal itu membelok ke atas, gitu kan ya. Membelok ke arah langit-langit mulut. So. Andaikan tipis jadinya sa. 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 Dan ya, sa. Andaikan tipis jadi sa. 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 Itu. Bukan, tapi sa. Sa. Sa si su bas. Gitu ya. Oke. Semakin semakin mengerti huruf shad, semakin tidak ada kebutuhan untuk mencucu, karena memang huruf shad itu huruf lidah, bukan huruf bibir. Nah, itu ya. Ya. Huruf shad itu adalah huruf lidah. Masih anggota dari huruf lidah, bukan anggota huruf bibir, dan ya. Itu yang penting untuk dicermati oleh sekalian ya, gitu ya. Sa si su bas, gitu ya. Sasi su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sah, seperti itu. Oke, itu ya. Di antara yang mungkin kita ingin bahas sebenarnya, sampai jadi perhatian gitu ya. Gitu. Fasalla, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Oke. Apalagi ya? Oke, mungkin lebih ke, mungkin coba kembali lagi ke huruf kaf ya tadi ya. Qad aflaha man tazakka, tazakka. Tertahan kuatnya huruf kaf ini itu memang satu pertanda dari bahwa huruf kaf itu huruf syiddah, huruf yang kuat tertahan. Dan ya, tazakka. Dan juga di antara mengecek apakah ini huruf syiddah, huruf yang kuat tertahan atau bukan, itu adalah bagaimana ya? Ini ketika tasdid, gitu ya. Tazakka, ya. Tazakka. Kemudian dibedakan dengan misalkan huruf zai, misalkan az, az, gitu kan ya. Ya. Tazakka, oke. Tazakka, jadi tertahan. Tazak, dan ya. Kemudian mungkin di antara
apa namanya, akhiran dari surah Al-A'la ini dua harokat semua gitu kan ya. Rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, kemudian walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, kemudian sampai di tadi ya, apa namanya, ayat yang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Seperti itu ya. Oke, baik. Yang perlu kita perhatikan adalah apa namanya, bagaimana kita mengucap huruf itu. Nah, ini juga menjadi satu perhatian juga ya bagi pembaca Al-Quran, adalah bagaimana vokal A itu dijaga. Memang terbuka infitah memang, tapi infitahnya itu tidak melebihi sekitar kadar, ya masih antara 2 atau 3 gitu kan ya, jari masing-masing tentunya. Bukan jari orang lain jadi patokan. Jadi dari sendiri, jari sendiri. Ya, itu ya. Tazakka gitu kan ya. Itu wa dzakarasma gitu kan ya. Tidak yang terbuka wadakarosma, bukan, tapi lebih ke ya sekitar 2 atau 3 gitu kan ya. Wadakarosma rabbihi fasalla, seperti itu. Baik. Nah, itu ya. Itu yang jadi di antara yang jadi perhatian kita. Baik. Apalagi ya? Setelah wadzakarasma rabbihi wadzakarasma. Oke, huruf sin ya mungkin ya. Kadang dijumpai juga memang di antara sahabat-sahabat sekalian, atau mungkin kalau saya dulu pengalaman ketika apa namanya, ketika menerima setoran bacaan gitu ya, bahkan kayak misalkan Al-Fatihah alhamdu le-nya itu loh, yang huruf-huruf qalqalah itu memang terbatas 5 gitu. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal, qutubu jaddin, atau singkatan dari metode, mungkin kalau di metode Iqra disingkatnya bajiji tokoh, tapi kalau di versi tajwid yang lebih klasik itu qutubu jaddin, 5 huruf itu. Nah, itu ya. Oke, baik. Oke, itu ya. Jadi apa namanya, di antara beberapa huruf ini itu memang yang jadi apa ya, perhatian kita adalah jangan sampai qalqalah di selain 5 huruf itu ya, huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Jangan sampai selain itu, kan ya. Ya. Misalkan alhamdu, kan ya. Itu perlu dikoreksi itu. Alhamdu. Jadi ditahan gitu ya. Termasuk ghairil maghdubi, maghdubi, ghairil maghdubi, kan ya. Ya, ya. Ya, mangga Pak. Iya, iya. Oh, seminar ya. Oh iya ya. Oke, oke. Itulah, Pak. Oh iya, Pak. Oke. Kayak gitu ya. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, 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 ya. Ghairil maghdubi. Nah, itu ya. Hati-hati. Kemudian wadzakarasma. Mungkin di sini juga di antara yang masih terpantul-pantul. Wadzakarasma, dan ya. Jangan sampai kita istilahnya membiarkan wadzakarasma, dan ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ya ini ya, jadi keingetan salah satu potensi yang apa namanya? Potensi huruf yang kena terpantul-pantul itu. Nah, itu ya. Wa dzakarasma rabbih fasalla, fasalla. Oke. Kemudian kita lanjutkan sedikit di bal tu'thirunal hayatad dunya gitu ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya gitu ya. Nah, begini, mungkin di bal tu'thirunal hayatad dunya ini mungkin beberapa hal yang coba kita bahas. Tu'thiruna. Oke, huruf sa ya.
huruf sa itu yang menjadi pembeda antara huruf sa titik 3 dan huruf ta titik 2 itu adalah sifatnya juga, sifatnya ya. Huruf ta itu kuat tertahan, at kan ya. Tapi kalau huruf sa titik 3 itu as as ya. Jadi dia masih ada desisan sedikit ya. Tapi kalau huruf titik yang titik 2 at gitu ya. At tertahan, tertahan kuat ya. Baik. Tuh. Baik. Oke, kemudian setelah itu apa lagi? Bal tu'siruna. Oke. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Oke. Al hayatad dunya di sini kita bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, tapi kasusnya adalah dia menjadi izhar, tidak berlaku hukum apa namanya? Tidak berlaku hukum idgham bihunah di sini, huruf nun sukun bertemu ya ini. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Padahal biasanya nun sukun bertemu dengan huruf ya itu hukumnya adalah idgham bihunah gitu ya. Tapi kok ini malah menjadi izhar, malah menjadi saling lepas gitu kan ya. Tidak melebur sama sekali. Nah, kasusnya di sini adalah dunya nun sukun bertemu ya di sini itu sebetulnya kalau kita tarik dari segi ilmu sorof atau ya sorof ya atau tasrif perubahan formasi dari kata benda kata kerja dan juga sebaliknya nih ya, itu sebenarnya adalah dari dana yadni dan ya jadi nun dan ya-nya itu memang huruf asli kan ya dal nun ya secara berurutan ya huruf dal huruf nun huruf ya. Oke. Itu ya huruf dal, nun, dan ya secara berurutan. Nah, huruf dal, huruf nun, huruf ya, ya. Nah, sehingga dari 3 huruf asli ini itu memang para ulama jangan sampai ini ya dari para ulama kiroat itu jangan sampai nun dan ya ini hilang gitu loh. Karena melebur di antaranya seperti itu ya. Karena ada peleburan misalkan. Nah, karena apa? Nanti gini, kalau kita coba mengaitkan dengan salah satu tasrif atau salah satu contoh gitu ya. Salah satu bentuk tasrif yang rawa yarwi rayyan gitu ya, atau rayyanan kan ya. Nah, itu kan kasusnya adalah huruf 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 aslinya adalah ro, wawu dan ya. Nah, khawatirnya ketika duyan atau duyanan itu itu seperti seperti dawa ya dewi dayanan gitu ya. Padahal yang dikehendaki adalah dunia gitu loh. Dana ya deni gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, dana ya deni gitu. Kasusnya ketika salah satu hurufnya berubah atau salah satu hurufnya jadi ini ya gitu. Itu kalau dawa ya dwi itu artinya mengobati, tapi kalau dana ya deni itu artinya dekat gitu ya. Sesuatu yang remeh gitu ya. Seperti halnya kalau ad-dunya itu sebetulnya dunia ini ya, dunia secara umum di sini itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak lebih penting daripada akhirat gitu ya, gitu. Sepertinya seperti itu. Nah, meskipun ternyata ujian dunia itu ternyata seumur hidup gitu loh. Ya. Seumur hidup. Kita bernafas saja udah lupa kan gitu di beberapa kesempatan gitu. Kadang keingatan, oh saya nafas ya. Nah, gitu, seperti itu. Baik, seperti ini ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Nah, artinya gini, kenapa dibaca ad-dunya izhar ya? Jadi sering lepas itu supaya tidak bercampur dengan atau supaya tidak menjadi tri huruf yang lain gitu loh. Kalau kita membacanya ad-dunya, maka itu masih tri huruf yang memang seharusnya dana ya deni dunyanan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita bacanya duyanan diidghamkan, itu malah tri hurufnya sebetulnya dawa ya dewi
Dayanan seperti itu. Jadi ada proses idgham di antara dawa ya dewi itu ya. Wawunya berubah menjadi ya, terus kemudian dua ya yang saling berurutan diidghamkan, dijadikan satu. Gitu. Nah, seperti itu. Karena secara ilmu sharaf atau ilmu tasrif, huruf-huruf wawu ya itu memang lebih mudah untuk dibadalkan. Berbeda dengan huruf nun. Misalkan huruf nun tidak lebih mudah memang. Gitu. Nah, huruf nun dengan ya itu masih kalah sebetulnya hukum idgham bihunahnya dibandingkan dengan ada urgensi supaya tidak bercampur atau tidak malah berubah menjadi tri huruf yang lain gitu. Bahasan seperti ini itu memang bermunculannya bukan di bab tajwid yang referensi tajwid yang mungkin masih dalam level pemula atau apa ya. Justru ketemunya di ini di Syatibi, itu nazam Syatibiyah itu ya. Ataupun nazam ataupun referensi yang ilmu qiraat 7 atau qiraat 10. Nah, itu baru ketemu di situ bahasan. Mengapa ad-dunya itu izhar? Dan ya. Ya itu penjelasannya memang supaya ad-dunya ini tidak tidak berubah menjadi tri huruf yang lain gitu loh. Hurufnya dal nun ya kan aslinya, jangan sampai berubah menjadi dal wawu ya gitu loh. Gitu. Gitu. Karena apa? Kesalahan huruf di dalam membaca Al-Qur'an itu adalah kesalahan yang fatal karena bisa mengubah arti. Dan ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik. Sudah pukul 6:54 waktu Indonesia Tengah atau 5:54 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba bahas mengenai tafsiran ya, tafsiran dari ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang terbahaskan qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man tazakka, siapa? Man tazakka, orang-orang yang tazakka, yang membersihkan dirinya. Tapi gini, tazakka itu apa namanya? Tazakka atau tazakka ya tazakka atau zakka yuzakki tazkiyatan atau tazkiyan. Di sini memang di beberapa ayat itu memang tidak satu makna. Ada beberapa makna yang bermakna menganggap dirinya suci, padahal belum juga gitu loh. Artinya apa? Mengaku-ngaku gitu ya. Itu nanti bicaranya ke tanda-tanda orang munafik juga gitu loh. Antara yang di lisan, yang dideklarasikan secara lisan itu ternyata tidak sama dengan kelakuan. Nah, itu yang naudzubillah yang kita sama-sama berlindung dari itu. Tapi kalau di konteks yang di surah Al-A'la ini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang kurang dari dirinya, kealpaan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang mengerti bahwa dirinya memang kurang gitu loh. Dirinya itu memang ada kesalahan, ada kekurangan gitu ya. Gitu. Sehingga sebenarnya gini ya, kalau kita bicara dengan mungkin sekarang Rabiul Awal, bulan ketiga, yang itu mungkin kebalikan dari bulan 9 Ramadan atau bulan 10 Syawal gitu ya. Gitu. Di penanggalan Hijriyah. Artinya meminta maaf itu bukan sesuatu yang ritus ya, hanya sebatas ritual saja ketika hari Idul Fitri misalkan gitu. Tapi juga mestinya siap waktu karena memang qad aflaha man tazakka ini memang tazakka ini memang juga tercermin dari kegiatan sehari-hari kita ya. Itu yaitu menganggap bahwa memang atau menganalisis lah sehingga maksudnya bukan hanya menganggap saja tapi juga memang menyadari bahwa dengan bukti-bukti yang kita ingat ya gitu, ataupun apapun atau mungkin bisa jadi koreksi dari orang lain seperti ya. Artinya kita pun itu masih dalam ya kalau bisa dikatakan belajar ya belajar seterusnya seumur hidup memang seperti itu ya. Gitu. Ada sekian masalah gitu ya. Masalah sebagaimana gitu. Ternyata menghadapinya kok jadi agak lain gitu dengan kasus yang pernah saya alami misalkan. Tetap qad aflaha man tazakka di sini itu diartikan sebagai tazakka atau tazkiyah yang memang semestinya dilakukan oleh manusia sesuai dengan kapasitas manusia sebagai hamba yang memang ada kekurangan, ada kesalahan, gitu ya. Atau setidaknya bukan kesalahan yang disengaja mungkin seperti itu ya, gitu. Atau kesalahan memang karena
kurang tepat dalam mengenali masalah, gitu ya, seperti itu. Nah, artinya perbaikan sepanjang hayat seperti itu. Nah, kemudian wadzakaras marabbihi fasalla, dan orang yang beruntung itu juga diantaranya adalah yang zakaras marabbihi, yang selalu mengingat nama Tuhannya, gitu ya, fasalla, dan juga beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan melalui Rasulnya, seperti itu, ya. Tetapi memang di akhir-akhir surah Al-A'la memang bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi memang sebagian dari manusia itu memang tu'siruna, itu memang bal tu'sirunal hayatad dunya. Tu'siruna ya. Tu'siruna ini ya bukan muzakkar seperti tazakka, kemudian zakaros marabbihi, kemudian fasalla. Bal tu'siruna, langsung mu'annas dia ya. Mungkin ke nafsu dia gitu ya. Tapi memang dari sebagian nafsu yang memang apa namanya, kecenderungan nafsu manusia itu tuh sirunal hayatad dunia, lebih mementingkan kehidupan yang cetek ini, yaitu dunia, ya, kehidupan yang dangkal, kan ya, seperti itu. Nah, kecenderungan manusia, tapi memang kita berusaha untuk meniatkan apapun yang kita lakukan itu memang niatnya memang ya ini mahya wa mamati itu ya, lillahi rabbil alamin, yang mudah-mudahan ke situ ke arahnya, gitu ya, mudah-mudahan lah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan ikhlas, dengan niat yang betul. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedemikian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jangan lupa untuk mengikuti salam fajar edisi hari-hari yang lain, termasuk juga hari Rabu oleh Ustaz Syekh Basruddin dari YPM Salman ITB. Baik, saya Ahmad Ikhyari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja bertugas undur diri dari hadapan Anda. Insyaallah kita berjumpa lagi pada Kamis depan. Insyaallah. Mudah-mudahan juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.